Pada saat itulah biasanya rumor yang ada di masyarakat, jagoan-jagoan dari Timsel itu mulai diangkat Oh gitu ya. Saya untuk bahkan nggak tahu ini. mengalahkan Iya. dalam proses wawancara itu. Nah, selama ini kan kita lihat bagaimana perjalanan Timsel, bagaimana orang-orang komisioner KPU yang duduk itu kan merepresentasikan banyak hal, dan itu merepresentasikan kepada kita bahwa kekuatan dan keberimbangan politik itu harus diatur untuk menjaga kestabilan, begitu ya. Ini yang patut saya apresiasi juga gitu ya. Nah, Jadi pertanyaannya Bu Nega, dalam penyelenggara pemilu, etis atau enggak etis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mengapa harus mengucapkan selamat siang menjelang sore? Karena biar kita tetap semangat di jam kritis Iya. Baik. di bulan puasa. Walaupun demikian, sahabat tetap semangat karena saya sudah bersama Bu Dr. Neka Fitria. Iya. Beliau adalah salah satu Timsel Ya. KPU 2 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Banten. Iya, begitu Pak. Kabupaten mana aja, Bu? Dua kabupaten itu Kabupaten Tangerang, Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Tangerang begitu. Selatan. Iya. Jadi yang dari Tangerang Selatan daftarnya mesti Iya, mesti ke sekretariat ke KPU ibu kota provinsi. Iya, begitu. Bu Neka sudah jalan berapa minggu atau berapa bulan ini tim seleksinya terbentuk? Penugasan kami itu dimulai dari tanggal 4 Maret ya. 4 Maret. 4 Maret Kemarin. kemarin, dan sekarang itu sudah ada di tahapan tes tertulis ya. Besok tes tertulis dan kemudian kita akan lanjut di Jadi tes sudah proses administrasi sudah selesai. Sudah selesai. Selesai administrasi sudah rampung kita kerjakan. Nah, sekarang masuk ke tes tertulis CAT dan nanti disusul dengan tes psikotes. psikotes. Ya. Itu nilainya digabung langsung. Iya, sebenarnya kalau tes tertulis itu kan terdiri dari 100 soal. Yang kemudian itu dari 100 soal itu ada 2 komponen yang 105 soal ya. 100 soal itu multiple choice dan yang kelima itu adalah esai. Okay. Nah, ini yang kemudian digabung nilainya. Nah, kalau tes psikotes itu ini diinisiasi langsung oleh TNI AD karena KPU RI itu bekerja sama dengan TNI, Rumah Sakit TNI AD, dan mereka yang akan mengelola nilai-nilai psikotes tersebut, yang kemudian akan, mungkin saya juga tidak tahu apa rekomendasi yang akan diberikan kepada Timsel nanti dari untuk hasil psikotes itu. Setelah psikotes apa lagi? Setelah psikotes itu kan nanti ada pembobotan ya, baik yang hasil dari CAT, tes tertulis, dan tes esai begitu. Setelah ya. itu wawancara. Setelah itu ada penetapannya dulu, ada penyeleksian dan seterusnya begitu ya. Siapa yang misalnya dari keseluruhan 2 tes yang dilakukan ini yang memenuhi syarat gitu, yang memenuhi komponen-komponen yang sudah ditentukan, baru kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni wawancara dan tes kesehatan begitu. Digabung juga? Digabung, pelaksanaannya tidak digabung, tapi dalam satu periode lah, dari rentan waktu kayak sekarang kan kita diberikan rentan waktu dari tanggal 29 sampai tanggal 29 sampai 30 Maret, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret. Nah, itu kita opsional, kita akan milih yang mana, tetapi kita menunggu instruksi dari KPU RI. Pengumuman akhirnya kapan? Pengumuman terakhirnya itu tanggal 19 April ya, penetapan 10 lebaran. besar. Enggak dong, menjelang lebaran. Menjelang lebaran begitu. 19 April kan kita masih puasa. Begitu. Oke. Nah, Bu Dokter, ini Bu Dokter ya. saya selalu penasaran dengan Timsel itu, dengan pertanyaan seberapa yakin Bu Dr. Neka mengatakan bahwa
Timsel independen? Iya, sebenarnya kami ada 5 tim seleksi itu, ketuanya Pak Hamdi, yang sekretarisnya Pak Suhendar, terus anggotanya saya, ada juga Kang Deden, terus ada juga Kang Awos. Nah ini kita berangkat dari universitas, semuanya dari akademisi, walaupun memang dari kelima ini mewakili beberapa unsur, misalnya unsur masyarakat gitu ya, unsur akademisi dan seterusnya. Banyak pertanyaan yang didatangkan kepada Timsel, seberapa besar sih Timsel itu bisa ada pada posisi yang independen gitu ya? Karena rumornya nih percaya sangat kuat, Timsel itu ya titipan untuk meloloskan kandidat, ya, di mana kandidat itu juga menjadi representasi dari partai yang kemudian punya hubungan dalam rekomendasi siapa Timsel yang bisa meloloskan calon untuk kepentingan ya yang diusungnya begitu ya. Pemilu. Jadi kami dari Timsel itu tentu membaca fenomena ini bahwa banyak sekali kepentingan-kepentingan ya yang kemudian bisa kita lihat begitu ya, seperti sebelum-sebelumnya barangkali ya, mengapa masyarakat itu memiliki preferensi, oh iya Timsel itu nggak independen, Timsel itu penuh banyak kepentingan, sebenarnya Timsel itu membawa nama-nama titipan dan seterusnya. Nah ini juga yang perlu dipertegas barangkali ya bagi Timsel yang kami Timsel 2 ini di Provinsi Banten. Tentu kita akan mengacu pada koridor-koridor yang ada. Biarkanlah orang memiliki kepentingan sebesar apapun ya terhadap Timsel, kepentingan akan menyisipkan orangnya dan seterusnya, itu bukan koridor kami. Koridor kami itu adalah bagaimana kami memilih calon-calon anggota KPU yang memiliki integritas dengan berbagai rambu-rambu dan persyaratan yang sudah ditentukan. Begitu misalnya kami diberikan tugas atau amanat dari KPU RI untuk memilih 5 anggota komisioner yang memiliki integritas, yang memiliki pengalaman, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki jiwa kepemimpinan dan yang memiliki tidak mungkin komisioner ada yang lulus kalau tanpa ada rekomendasi atau jaminan dari partai. Ya, saya pikir itu bukan menjadi urusan tim seleksi ya. Tapi artinya tim seleksi berani ya untuk menentang. Karena begini Pak, dalam kepentingan dan intervensi partai. Ya, karena begini Pak, dalam rambu-rambu ketika kita menetapkan begitu ya berapa calon yang akan lolos di seleksi administrasi, kemudian nanti akan lolos di seleksi-seleksi yang selanjutnya, rekomendasi dari pihak manapun itu tidak ada nilainya, tidak ada pembobotannya. Berbeda ketika misalnya calon anggota KPU itu yang mendaftar itu memiliki pengalaman kepemiluan, misalnya seperti itu. Jadi pembobotannya di situ begitu. Biasanya ada satu sesi di mana calon-calon komisioner tadi itu juga melampirkan rekomendasi-rekomendasi, itu nggak berlaku. Iya, sampai sekarang kan rekomendasi itu ada dalam berkas mereka. Rekomendasi tertulis? Rekomendasi tertulis banyak yang dilampirkan dalam berkas-berkas yang didaftarkan. Dan itu nggak akan dijadikan pertimbangan? Nah, yang pertimbangan yang sesuai dengan aturan dan prosedur itu yang sudah ditetapkan. Misalnya pembobotan ketika misalnya Pak Ihsan ingin melamar jadi anggota KPU Provinsi Banten dengan pendidikan S3. Nah, ini bobotnya ada. Pak Ihsan memiliki, karena senang menulis, memiliki artikel-artikel yang ditulis atau yang dipublikasi di jurnal ilmiah terkait demokrasi. Nah, ini juga ada. Dan di situ tidak ada yang mencantumkan ketika peserta memiliki rekomendasi dari organisasi masyarakat, partai dan seterusnya memiliki pembobotan. Nah, kita berfokus pada itu, Pak. Ya, artinya kalau ada rekomendasi dari salah satu ormas terbesar, dari salah satu lembaga, dari salah satu tokoh misalkan, itu nggak akan dihitung, nggak akan dipertimbangkan. Kalau dari sisi penilaian administratif, dia tidak ada pengaruhnya bagi pembobotan karena memang poinnya tidak dicantumkan gitu dalam peraturan dan prosedur yang ada. Kemudian yang kedua, isu panas yang selalu berkaitan dengan Timsel adalah bahwa seleksi yang objektif sesungguhnya hanya pada tes tertulis dan mungkin psikologi. Pada saat wawancara itu semua bisa berbalik karena pembobotan akhir itu pada akhirnya ditentukan oleh
subjektivitas. Iya, ini yang perlu saya Wawancara. luruskan ya, Pak Ihsan. Pertama, CAT dan psikotes itu sifatnya kuantitatif, dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan. Tetapi ketika kita wawancara, maka kita sebenarnya kita ingin melihat data-data kualitatif yang bisa ditampilkan melalui pengalaman dia gitu, melalui dialog yang dia sampaikan, melalui wacana, melalui opini dan seterusnya. Nah, itu kan bisa diukur gitu. Walaupun sifatnya subjektif, tetapi kita punya koridor-koridor yang perlu kita tanyakan. Ini loh yang perlu kita tanyakan. Elemen-elemen mana saja, variabel-variabel mana saja, agar kemudian tim sel ini tidak terjebak pada subjektivitas sepihak, begitu ya. Artinya begini, Bu Neka. Iya. Apakah Bu Neka akan mengabaikan pada satu wawancara, misalkan titipan-titipan yang datang ke Bu Neka? Apalagi misalkan orang yang merekomendasi Bu Neka jadi tim sel. Nah, apakah Bu Neka berani? Sebenarnya ya, seleksi sekarang itu, termasuk saya kan juga ada titipan ke Bu Neka. oh gitu ya. Seleksi yang sekarang itu kan diatur sedemikian rupa ya. Misalnya ketika tes tertulis begitu ya, CAT. Nah, itu CAT itu akan memunculkan 3 kategori dari CAT itu nanti nilainya akan menghasilkan 3 kategori. CAT, ya, misalnya direkomendasikan, dipertimbangkan dan tidak direkomendasikan. Nah, kita hanya bisa main di wilayah yang direkomendasikan. Sebesar apapun titipan Pak Ihsan misalnya yang masuk namanya ke saya, selama namanya tidak masuk pada pada kategori yang direkomendasikan, kita sulit begitu ya. Jadi setelah tes objektif, tes tertulis dan psikologis kan masuk pada sesi berikutnya. Betul. Gitu. Nah, pada sesi yang kemudian masyarakat menganggap subjektivitasnya lebih banyak daripada objektivitasnya, saya ulang pertanyaannya, apakah kemudian tim sel yakin bahwa wawancara itu adalah satu mekanisme yang bisa terjaga objektivitasnya? Karena pada saat itulah biasanya rumor yang ada di masyarakat, jagoan-jagoan dari tim sel itu mulai diangkat. Oh gitu ya. Saya untuk bahkan nggak tahu ini. mengalahkan dalam proses wawancara itu. Ngomong-ngomong, Bu Neka, kenapa? waktu jadi tim sel disponsori atau didorong oleh siapa? Nah, ini juga artinya KPU RI itu memilih tim sel itu dengan berbagai kualifikasi yang saya juga tidak tahu detailnya seperti apa. Tentu dari kelima tim sel yang dipilih ini dari kalangan akademisi ini, saya pikir ini sudah merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh KPU RI. Soalnya Bu Neka, kenapa saya nanya seperti itu kan? Ada 3 kali saya jadi tim sel. Itu memang direkomendasi oleh partai. Kemudian perjanjian harus meloloskan calon-calon setelah lolos. Jadi sebenarnya yang memiliki muatan politis ketika tim sel itu Pak Ihsan gitu. Saya jujur, saya tidak direkomendasikan partai apapun. Alhamdulillah. Dan saya tidak berafiliasi dengan partai apapun begitu di sini. Nah, menjawab pertanyaan Pak Ihsan yang tadi yang meragukan antara subjektivitas dan objektivitas, saya ingin menjelaskan Pak Ihsan dan barangkali para pemirsa yang lainnya bahwa tim sel itu bukan posisi yang tanpa resiko, begitu ya. Sangat-sangat rentan sekali. Dan itu kami menjaganya agar apapun keputusan kami itu bisa dijelaskan secara objektif, secara argumentatif, dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang keberatan, misalnya ada yang melakukan aksi-aksi yang lain, kita punya data-data mengapa misalnya calonnya Pak Ihsan misalnya tidak lulus seleksi administratif misalnya seperti itu, atau di tahapan selanjutnya misalnya mengapa nama A, nama B, dan nama C itu ada di sana dan ada di posisi ini dan di posisi yang sana dari 3 kategori tersebut. Sebenarnya ini sudah ada data-data objektif dan data validnya yang bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat begitu. Jadi kalau mekanisme penilaian pada satu wawancara seperti apa sih? Wawancara itu kan kita ingin menggali satu pengalaman penyelenggaraan kepemiluan, integritasnya dan sikap kerjasamanya
misalnya terhadap tim sekretariat, karena ini juga penting karena kerjasama atau kooperatif dengan tim sekretariat juga ini penting karena menjaga stabilitas kepemiluan itu kan disupport oleh tim sekretariat. Nah, tentu untuk mengukur 3 kategori ini ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir tidak akan pernah diduga gitu ya oleh para peserta begitu ya. Tidak juga kita akan menanyakan pengalaman kepemiluan ini seperti apa yang akan merepresentasikan dia jauh lebih unggul misalnya dibandingkan yang lain. Nah, ini strategi-strategi kami yang saya pikir tidak perlu dipublish, belum perlu dipublish di sini karena tes wawancaranya belum begitu. Oke, ya. Artinya sahabat lewat obrolan inspiratif ini kita juga harus optimis dan yakin bahwa Timsel yang sekarang lebih baik, lebih idealis, dan akan menjaga marwah Timsel independensi supaya menghasilkan produk-produk penyelenggara pemilu yang berkualitas. Tapi lagi-lagi apalagi ini nih masih penasaran biasanya komisioner yang terpilih itu mewakili kekuatan-kekuatan politik yang punya saham di negeri ini. Gitu. Dari organisasi kemasyarakatan berwarna merah misalkan, dari organisasi kepemudaan berwarna hijau, itu harus terbagi, gitu. Itu kan biasanya pakemnya begitu. Ada pembagian gitu, ada formasi yang diatur begitu maksud Pak Ihsan. Ya bilang aja begitu, nggak usah takut. Pokoknya ini boleh disebut nggak boleh lah ya? Silakan. Boleh ya. Misalkan pokoknya harus ada wakil dari NU, dari Muhammadiyah, kemudian dari nasionalis, dari GMNI misalkan seperti itu. Hasil akhirnya akan begitu nggak kira-kira? Saya kembali ke yang tadi ya, apapun rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh ormas-ormas atau siapapun itu tentu akan kami hargai ya sebagai sebuah bahan pandangan kami melihat para calon anggota komisioner seperti itu. Tetapi lagi-lagi selama itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, ini kan problemnya di situ Pak, begitu ya. Direkomendasikan oleh orang yang terpenting sekalipun, misalnya oleh penguasa yang paling dominan sekalipun dalam satu wilayah, kalau persyaratan-persyaratan administratifnya atau persyaratan-persyaratan yang lainnya tidak memenuhi, ini akan sangat sulit sekali, begitu ya. Jadi inilah mengapa KPU RI memberikan rambu-rambu. Bukan pada persyaratan. Biasanya orang-orang yang didukung dan masuk pada titik akhir menjelang garis finish, gitu. Nah, ini kan pertempurannya justru di sana. Bukan pada persyaratan. Misalkan pleno akhir setelah akumulasi nilai. Gitu. Ini ada 2 calon yang punya nilai sama-sama tinggi. Satu direkomendasi oleh kekuatan politik tertentu, satu juga direkomendasi oleh kekuatan politik tertentu gitu loh. Nah, pertarungannya kan bagaimana, siapa yang harus dikalahkan, siapa yang harus dimenangkan. Nah, proses ini biasanya itu tidak luput pada persoalan bagaimana kekuatan rekomendasi, bukan hanya semata-mata kekuatan nilai dari proses tes itu sendiri. Di luar dari konteks saya sebagai Timsel ya, bahwa keberimbangan kekuasaan itu penting. Bagaimana kemudian kita memberikan porsi-porsi yang tepat kepada orang-orang yang tepat juga ini sangat penting ya. Di luar kapasitas saya sebagai Timsel, barangkali kalau Pak Ihsan cerita pengalamannya di Timsel begitu bagaimana tekanan dan kepentingan itu bermain di titik yang paling akhir begitu ya. Saya kalau boleh berkomentar bahwa pembagian kekuasaan itu penting. Bagaimana mengatur keberimbangan, bagaimana mengatur formasi ini perlu diatur begitu. Padahal yang kita bicarakan seleksi penyelenggara pemilu loh. Bukan pembagian kekuasaan. Betul. Tapi Pak Ihsan bercerita tentang pengalamannya. Bukan pengalaman. Artinya saya mencoba menanyakan pada Bu Neka pada kasus-kasus seperti itu, apa yang akan Bu Neka respon? Saya pikir gini, Timsel juga kan merepresentasikan banyak ormas begitu ya. Di Timsel kita misalnya Timsel merepresentasikan
Iya, ormas merepresentasikan organisasi kemasyarakatan dan tentu itu perlu kita dari hargai 5 juga. timsel yang begitu. ada ini representasi ormas mana aja Bu Neka? Nah ini sampai sekarang juga kita masih Meraba. gitu, kayak Pak Isan masih meraba-raba. Saling Saya ini menduga. dari mana gitu kan? Karena nggak kelihatan begitu. Nah, Tapi Bu Neka yakin ada representasi di situ? Nah, selama ini kan kita lihat bagaimana perjalanan timsel, bagaimana orang-orang komisioner KPU yang duduk itu kan merepresentasikan banyak hal, dan itu merepresentasikan kepada kita bahwa kekuatan dan keberimbangan politik itu harus diatur untuk menjaga kestabilan begitu ya. Ini yang patut saya apresiasi juga gitu ya. Jadi pertanyaannya Bu Neka, dalam penyelenggara pemilu, etis atau enggak etis menjadi sebuah representasi kekuatan politik yang sudah bisa kita lihat dalam proses seleksinya? Iya, kita kan kalau berbicara etis itu kan berbicara pantas dan tidak pantas. Dan kalau kita berbicara pantas dan tidak pantas, maka sifatnya subjektif. Begitu ya. Apa yang pantas menurut Pak Isan belum tentu pantas menurut saya. Karenanya ketika BIMTEK itu kami dibekali, jangan sampai kita terjebak pada persoalan-persoalan subjektif begitu ya. Kita ada aturannya, ada prosedurnya. Udah timsel ngerjain yang itu aja gitu. Sebenarnya itu so simple begitu ya. Begitu Pak Isan. Baik. Ini semakin menarik, semakin dalam, sahabat. Artinya representasi itu terjadi, tapi kemudian bagaimana timsel juga menjaga agar representasi dari kekuatan politik yang hadir dalam setiap timsel itu tidak merusak proses seleksi yang dilakukan. Betul. Gitu. Nah, Bu Neka, selanjutnya saya ingin bertanya, pada proses seleksi yang akan dilakukan itu, apakah juga akan memperhatikan, memberi ruang kepada masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang bakal lolos, itu diberi ruang, ada ini enggak apa tuh istilahnya catatan terhadap si A, si B yang akan jadi kandidat, itu dibuka ruang itu nggak? Iya, kita nanti ada ruang pengaduan ya, ruang pengaduan masyarakat ya, dengar publik ya, dan itu kalau tidak salah 1 minggu sebelum kita penetapan 10 besar. Nah tentu ini juga akan kami pertimbangkan, dan tentu juga kita akan berhati-hati tidak hanya satu pihak. Misalnya bagi sahabat gitu ya yang ingin mengajukan rekomendasi atau apapun ya keluh kesahnya, itu pertama harus disertai KTP, disertai bukti-bukti, karena itu yang akan kami telusuri. Selama pengaduannya itu tidak ber-KTP, tidak ada bukti yang mendasar, kita akan abaikan. Oh, jadi ada kriteria persyaratan. Ada kriteria persyaratannya, dan itu akan dipertimbangkan. Dan itu wajib kami telusuri, wajib kami konfirmasi ya ke pihak yang bersangkutan, misalnya juga ke pihak yang pelapornya. Sebenarnya misalnya ada apa sih, benar atau tidak. Nah ini kan perlu kita berikan porsi yang sama agar satu sama lain merasa diperlakukan adil begitu. Nah ini timsel juga hati-hati dalam melakukan atau dalam proses dengar pendapat ini begitu. Jadi Pak Isan mau ngadu tentang siapa nih? Saya akan adukan. Gitu ya. Gitu. Ya Bu Neka, artinya itu menjadi sebuah pertimbangan yang Betul. kemudian diapresiasi oleh klarifikasi, tim, diapresiasi dan jadi diklarifikasi. tidak sekedar sebuah proses yang normatif lah ya. Betul. Gitu. Nah, timsel yang sekarang mengidealkan komisioner-komisioner yang terpilih nanti seperti apa? Ya sebenarnya bangunan itu udah dirancang oleh KPU RI ya, seperti tadi kita akan memilih komisioner yang memiliki integritas, pintar aja tidak cukup, tapi pengalaman juga menentukan. Tetapi ini semua juga sulit kita akomodir ketika yang bersangkutan, misalnya calon yang bersangkutan itu tidak kooperatif terhadap tim sekretariat. Begitu juga misalnya trade recordnya tidak begitu bagus misalnya, atau trade recordnya sangat bagus misalnya.
Nah, ini tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kami. Jadi yang paling diamanati oleh KPU RI ini adalah Timsel ini memiliki tugas yang sangat berat sekali agar bagaimana memilih komisioner-komisioner yang tepat dan yang akan menjaga ruh keberlangsungan pemilu itu tetap terjaga begitu ya, dengan prinsip-prinsip yang demokratis misalnya seperti itu. Semoga produk dari Timsel sekarang lebih berkualitas, lebih berintegritas. Amin. Gitu. Karena saya kenal sekali sosok Bu Dr. Neka ini, orang yang profesional, punya kapabilitas dan tentu terjaga integritasnya. Mudah-mudahan ini bisa nular. Amin. Dan saya berharap Bu Neka terjaga independensinya. Amin, begitu. Walaupun tadi Bu Neka bilang Timsel ini adalah representasi. Iya, kita harus terbuka terhadap itu begitu. Kita harus terbuka dan tidak bisa dipungkiri. Kalau representasi tapi bukan berarti nanti menjadi hegemoni dari pihak. Nah, ini yang perlu kita jaga ya. Artinya gini Pak Ihsan, Timsel itu memiliki memiliki integritas yang harus dijaga ya. Beberapa kali saya bertemu dengan kawan-kawan wartawan, integritas itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama, integritas terhadap sesama Timsel, artinya saya harus menjaga kapasitas saya di depan kawan-kawan, begitu juga kawan-kawan yang lain harus menjaga integritas dan kapasitasnya di depan yang lain. Yang kedua, Timsel itu memiliki integritas yang harus ditunjukkan atau harus dipertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat. Artinya Timsel itu tidak boleh gegabah begitu ya ngambil keputusan. Timsel itu kalaupun ngambil keputusan itu harus sesuai dengan peraturan, prosedur dan argumentasi yang kuat yang bisa diterima begitu ya. Yang ketiga, kita juga menjaga integritas kepada KPU RI yang sudah mengamanahi kita menjadi Timsel, dan ini penting sekali karena misalnya kalau KPU RI melihat bahwa Timsel kerjanya sudah di luar koridor, ini juga akan mencederai mereka begitu. Begitu Pak Ihsan. Komisioner KPU provinsi yang ada sekarang nitip-nitip nggak? Nah, kita tidak memiliki afiliasi ke sana ya, karena kita kan kabupaten kota yang terus yang sekarang kan yang provinsi yang sudah ada penetapan ya begitu ya. Bukan ada penetapan, ada rekomendasi 14 nama itu begitu ya. Oke. Baik, Bu Neka, ini cukup asik bincang-bincang kita di bulan suci Ramadan ini. Iya. Walaupun kita puasa, tetap semangat, tetap substantif untuk bicara hal-hal yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ke depan. Ya. Dan sahabat Banten Podcast, jangan lupa kita berdoa untuk Timsel yang ada sekarang agar diberikan kesehatan, amin, dijaga oleh Allah untuk tetap bekerja sesuai dengan track yang diamanati. Amin. Makasih Bu Dokter sudah hadir. Terima kasih kembali Selamat Pak Ihsan. bekerja, sukses selalu buat Bu Neka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.